Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diari Santi dari kelas E2 Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Tujuan dari pembuatan video saya kali ini adalah guna melakukan pengumpulan tugas UTS yang diberikan oleh dosen mata kuliah Sosiologi Komunikasi saya, yaitu Bapak Abu Amar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai sistem komunikasi dan relasi, komunikasi antarpersonal, dan komunikasi intrapersonal. Apa sih sistem komunikasi itu? Sistem komunikasi pada dasarnya merupakan himpunan perangkat keras serta perangkat lunak yang dirancang untuk mengkomunikasikan suatu informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Sistem komunikasi sudah pasti berhubungan dengan peralatan yang canggih. Peralatan canggih merupakan peralatan yang digunakan dan mampu untuk menghubungkan seseorang dengan orang lain yang terpisah jarak dan waktu. Seperti contohnya, informasi audio yang berupa suara, informasi visual yang berupa gambar atau video, informasi audiovisual yang berupa gabungan pesan suara dan gambar, informasi teks yang berupa pesan tulisan atau teks. Peralatan-peralatan yang saya sebutkan tadi bisa berupa telepon, telepon genggam atau handphone, televisi, serta laptop. Untuk menjalankan peralatan canggih yang telah saya sebutkan tadi, dibutuhkan juga yang namanya sistem jaringan. Sistem jaringan digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer sehingga dapat bertukar dan berbagi data. Sistem jaringan juga berlaku pada ponsel dengan memanfaatkan jaringan internet, seperti contohnya router, modem, dan juga server. Setelah paham mengenai sistem komunikasi dan sistem jaringan tadi, kita juga harus paham mengenai bagaimana cara kita untuk membangun komunikasi dan relasi dengan orang lain. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sedangkan relasi merupakan upaya menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu klien, rekan kerja, bawahan, maupun atasan, sehingga sangat menentukan keberhasilan pimpinan dan organisasi yang dipimpin. Kemampuan untuk membangun relasi dengan orang lain akan menjadi sangat penting karena dapat membantu kita untuk sukses. Komunikasi memegang peranan penting dalam membangun, mengembangkan, dan menjaga relasi antar pribadi. Titik penting dalam menjaga relasi antar pribadi itu adalah pada pemahaman kita. Komunikasi bisa membangun pemahaman, tapi bisa juga sebaliknya membangun kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibutuhkannya komunikasi yang baik agar dapat menjalin hubungan yang baik pula dengan orang lain. Dalam komunikasi itu sendiri terdapat dua macam jenis komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal serta komunikasi intrapersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses penukaran informasi ataupun komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung maupun dengan media yang bertujuan untuk memperoleh reaksi atau feedback dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Contohnya saat kita mengobrol dengan teman, dosen, keluarga, dan yang lainnya. Agar bisa memahaminya lebih lanjut, mari kita simak pengertian dari komunikasi interpersonal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Judy Siversen berpendapat bahwa komunikasi interpersonal merupakan sebuah proses penyampaian pesan untuk mencapai kesepakatan atau persamaan makna antara dua orang atau lebih dalam suatu situasi yang akan memberikan kesempatan sama baik untuk pembicara atau narasumber maupun pendengar. Dan pengertian yang kedua, menurut Ronald B. Adler, mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai jenis percakapan antara dua orang atau lebih yang berhubungan dengan komunikasi antarpersonal. Terdapat beberapa ciri komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang kedua menggunakan media tertentu seperti contohnya telepon, handphone, atau yang lainnya. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bisa formal maupun informal. Yang keempat, bersifat dialogis. Komunikasi interpersonal memiliki beberapa tujuan, seperti contohnya menyampaikan informasi, berbagi pengalaman, melakukan kerjasama, menumbuhkan motivasi, serta membentuk hubungan dengan orang lain. Komunikasi interpersonal biasanya dapat dijumpai ketika wawancara kerja, rapat, diskusi kelompok, dan kegiatan jual beli.
Jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi intrapersonal atau yang sering juga disebut dengan komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapersonal itu sendiri merupakan penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri antara diri sendiri dengan suatu subjek yang tidak tampak seperti contohnya Tuhan. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam proses simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Komunikasi intrapersonal dapat menjadi pemicu dari komunikasi-komunikasi yang lainnya. Pengetahuan mengenai diri sendiri melalui proses-proses psikologis seperti persepsi dan kesadaran yang terjadi saat berlangsungnya komunikasi intrapribadi oleh komunikator. Untuk memahami apa yang sedang terjadi ketika sedang berkomunikasi, maka seseorang perlu untuk mengetahui bagaimana dirinya sendiri dan orang lain. Karena pemahaman ini diperoleh melalui proses persepsi. Maka pada dasarnya, letak persepsi adalah pada orang yang mempersepsikan, bukan pada suatu ungkapan ataupun objek. Aktivitas dari komunikasi intrapribadi yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bisa berupa berdoa, bersyukur, berintrospeksi diri, mendayagunakan kehendak bebas, dan berimajinasi secara kreatif. Dalam kehidupan bermasyarakat, sudah seharusnya kita menguasai bagaimana cara kita memahami diri sendiri maupun orang lain. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Saya, Diani Santi, mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya, Diani Santi, mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.